Hadirin sekalian, kita sambut MC kita malam hari ini, Dewi Kumala dan Verly Junandar. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang malam hari ini sudah hadir di Hotel Raffles Kuningan Jakarta. Apa kabar Bapak dan Ibu? Wah ini agak gelap ya Verly ya. Nah. Baik Bapak sekalian, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Tapi sebelumnya kami akan membuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kami bisa memandu acara yang sangat bergengsi ini. Dan perkenalkan nama saya Verly Junandar dan rekan saya yang cantik luar biasa pada malam hari ini. Nama kamu siapa? Aku Dewi Kumala dan pada malam hari ini sekali lagi mungkin di row yang belakang kita lihat masih banyak table yang kosong. Jadi sekali lagi bagi Bapak dan Ibu yang mungkin masih berada di area foyer kita undang untuk masuk tentu saja karena acara sudah dimulai. Dan tentu saja di malam yang super excited pada malam hari Excited ini. sekali ya, luar biasa sekali ya. Kita berdua kembali menyapa Bapak dan Ibu sekalian tentu saja dalam acara Trend Asia ESG Awards 2023. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Ya, Yes. sangat excited sekali Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Anda semua sudah dalam keadaan semangat dan juga penuh dengan penasaran untuk bisa mengetahui siapakah saja anugerah-anugerah yang akan dibagikan kepada insan-insan yang luar biasa pada malam hari ini. Karena berbicara mengenai ESG atau Environmental Social Governance ini merupakan salah satu yang sangat penting sekali ya. Karena mengingat beberapa tahun terakhir ini tidak hanya perusahaan di global saja namun juga perusahaan di domestik ini memang ESG ini dinilai sangat penting sekali karena menjadi instrumen bagi investor untuk menyaring perusahaan-perusahaan yang mendorong tentu saja perusahaan untuk bertindak secara lebih bertanggung jawab. Perusahaan yang melakukan aktivitas bisnisnya dengan akidah-akidah ESG atau lebih ramah lingkungan, kemudian lebih memberikan dampak sosial untuk masyarakat dan yang tidak kalah penting adalah tata kelolanya baik tentu saja dinilai oleh investor lebih sustain ke depannya. Ya betul sekali, tapi sebelum kita akan melanjutkan opening kita, ada baiknya ada dua informasi yang patut Anda simak. Yang pertama adalah Anda bisa menyaksikan acara ini secara langsung di akun official Trend Asia di YouTube. Silahkan kalau Anda buka sekarang boleh nggak apa-apa. Kalau mungkin Anda ada kesempatan mungkin ke toilet dan segala macam, Anda bisa memastikan untuk bisa memantau terus acara ini hingga selesai. Dan yang kedua adalah karena ini acaranya menghadap ke depan, silahkan kalau Anda sitting arrangementnya masih menghadap ke arah dinner table, Anda putar saja menghadap kepada kita supaya Anda bisa menikmati dengan nyaman. Baik, Bapak sekalian, di tahun 2022 ini menjadi momentum bagi perusahaan untuk unjuk gigi soal implementasi aspek ESG. Mengingat makin lengkapnya regulasi yang menaungi implementasi ESG baik secara global maupun di tanah air. Di sisi lain masyarakat juga mulai menyadari pentingnya berinvestasi dan menggunakan produk dari perusahaan yang memperhatikan aspek ESG. Aspek ini juga selain menjadi alat bantu investor juga membantu perusahaan untuk melakukan perbaikan. Trend Asia sebagai media digital yang fokus terhadap isu ekonomi, finansial dan investasi turut menaruh perhatian terhadap isu ini. Betul, dan tentu saja Trend Asia ESG Awards ini juga akan meningkatkan exposure terkait implementasi ESG oleh perusahaan sehingga masyarakat, konsumen, pemerintah dan juga pemangku kepentingan lainnya semakin aware dengan capaian perusahaan. Karena kita tahu bahwa memang dengan hadirnya ESG ini menjadi sebuah instrumen atau indikator untuk mengukur sebuah perusahaan apakah dia mempedulikan lingkungan atau tidak, ataukah juga perusahaan tersebut juga memberikan dampak sosial dan juga akan sustain ke depannya. Dan tidak hanya itu Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangkaian acara pada malam hari ini Trend Asia juga akan memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah berupaya untuk memenuhi aspek atau akidah ESG dan menjunjung tinggi nilai-nilai ESG dalam keberlangsungan bisnisnya. Salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis baik di global maupun domestik adalah sustain. Ada banyak sekali mungkin startup yang setahun 2 tahun wow begitu ya, namun sayang sekali tidak sustain dan itu mungkin salah satu yang cukup penting dalam dunia bisnis saat ini yakni environmental, kemudian memberikan dampak untuk masyarakat dan juga keberlanjutan
di masa-masa yang akan datang menjadi salah satu hal yang penting, Verly ya. Ya betul sekali, jadi yang kita butuhkan ada bukan hanya sprinter tapi juga long runner. Jadi dalam Larinya sustainability. maraton ya. Larinya maraton, kamu pelari juga kan tahu artinya ya. Jadi Bapak Oke. sekalian pada malam hari ini luar biasa sekali. Apa yang akan kita simak berikut ini nih Dewi? Silakan. Yes, dan tentu saja pada malam hari ini penghargaan ini kita harapkan juga bukan hanya sekedar gelar saja, namun juga komitmen bersama untuk mewujudkan iklim investasi yang lebih bertanggung jawab dan juga lebih memberikan dampak kepada seluruh masyarakat di sekitar kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja untuk mengawali rangkaian acara kita pada malam hari ini, kita akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menyaksikan video recap mengenai tren Asia Excellence 2022 dalam tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Bapak dan Ibu sekalian, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tren Asia ESG 2023. Tadi baru saja sedikit kita lihat highlight atau recapnya mengenai tren Asia 2022 yang penyelenggaranya sudah berlangsung tahun lalu. Dan tahun ini juga kita akan memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang memang dinilai ini memberikan dampak kepada masyarakat, sustain dan tentu saja ramah lingkungan. Pada malam hari ini nantinya juga kita akan mengetahui ya para penerima penghargaan dengan kategori-kategori yang cukup banyak ya, Verly ya. Ya betul sekali, dari berbagai sektor industri dan juga nanti gongnya di penghujung acara kita akan simak siapakah best of the best dari CEO-CEO yang sudah menghadirkan kinerja perusahaan yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Baik, berikutnya kita akan hadirkan seseorang yang spesial sekali. Silakan kamu present. Ya, dan langsung saja tentu saja untuk membuka acara kita pada malam hari ini, kita akan dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Chief Executive Officer Tren Media Berjejaring atau Tren Asia. Bapak dan Ibu, kita sambut Bapak Sukirno. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Investasi atau Kepala BKPM yang diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi makro Bapak Imam Suyudi. Yang terhormat Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya yang diwakili oleh staf ahli Menteri Bidang Energi Profesor Haruni. Dewan Juri Tren Asia ESG Award 2023, jajaran direksi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang hadir malam ini, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Yang pertama, dari 3
calon yang ramai, kira-kira siapa presiden yang akan terpilih tahun 2024? Maaf, ini bukan soal copras-capres ternyata. Ya, ini soal ESG. Ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 kemarin, kita mendapatkan kado yang agak kurang membahagiakan, yaitu Jakarta menjadi kota dengan polusi terburuk di dunia. Mungkin Bapak Ibu mengikuti viralnya berita ini. Saat Jakarta menjadi tempat perayaan ulang tahun Republik Indonesia ke-78 yang terakhir, insya Allah tahun depan HUT Republik Indonesia akan digelar di Ibu Kota Nusantara. Tetapi sebaliknya, saat yang sama, mungkin Bapak Ibu juga mengikuti berita yang viral di media sosial terkait Pandawa Group. Bapak Ibu mungkin sadar, pernah lihat video Pandawa Group, sekelompok anak muda yang giat membersihkan sungai di Lampung, di Cirebon. Mereka asal dari Bandung. Mereka itu generasi Z. Bukan milenial lagi, tapi sudah generasi Z. Dua hal itu, satu kabar buruk, satu kabar baik. Bagi saya, pencemaran udara, sampah, itu memang sebuah keniscayaan ketika ekonomi bergerak, ekonomi tumbuh, jumlah penduduk bertambah. Tapi ada hal yang membuat bahagia adalah bahwa generasi milenial, generasi Z, mereka aware dengan isu-isu ESG. Bahkan ketika mereka mau melakukan sesuatu, membeli sesuatu, mereka juga berpikir bagaimana saya menggunakan tempat minum itu zero waste. Jadi kami media Tren Asia ingin membawa isu ini terhadap masyarakat agar Indonesia bisa lebih baik. Bukan hanya lingkungan, karena ESG itu ada 3 aspek. Environment, social, and governance. Mungkin selama ini yang sering digaungkan adalah, yang sering disoroti, itu sektor lingkungan. Padahal ada sektor-sektor lain yang justru tidak disadari. Misalnya dari sisi sosial. Sosial ini bukan terkait bagaimana perusahaan Bapak Ibu ini memberikan CSR kepada lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, tetapi bagaimana equality, gender equality di dalam pengambilan keputusan, di dalam rekrutmen pegawai, dan lain sebagainya. Bagaimana melihat sektor faktor SARA di dalam perusahaan, di dalam keputusan, itu juga sisi sosial. Sedangkan dari sisi governance, tidak hanya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian misalnya, tapi memang benar-benar dimulai dari diri sendiri. Dari sebelum kebijakan itu ada, itu sudah menerapkan ESG. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tahun ini Tren Asia kembali menggelar ESG Awards 2023. Ini tahun kedua bagi kami. Awal kami membuat ESG Awards, ketika kami mencoba menggunakan search engine dan media monitoring yang kami miliki, karena kami punya mesin media monitoring yang bisa
untuk memantau isu-isu tertentu. Ketika mencari isu ESG di Indonesia itu belum banyak yang tahu, belum banyak yang menulis, belum banyak yang mengupas. Tapi kalau secara global itu udah banyak sekali yang mengupas. Tahun lalu ketika kita mengawali masih sedikit sekali. Tahun ini alhamdulillah kami senang karena apa? Isu ESG meningkat ribuan kali lipat dari tahun sebelumnya. Artinya tidak hanya individu, tapi juga media yang lain pun turut memberitakan ESG. Perusahaan-perusahaan turut juga mulai sadar. Pemerintah punya program ESG, Kadin sedang membentuk roadmap ESG, OJK punya taksonomi hijau, terus banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh para stakeholder. Itu yang ingin kami bangun, bahwa kami ingin bergerak bersama, selangkah demi selangkah. Bukan dalam 100 langkah, tapi satu persatu. Kalau dilihat, investor global ketika mau berinvestasi di Indonesia, itu mereka akan melihat apakah perusahaan ini, kami mau masuk ke perusahaan ini, sudah comply dengan ESG. Berapa ratus triliun dana investasi yang memang mereka benar-benar spesifik ke ESG. Ketika dia mau masuk, ternyata belum comply dengan ESG, mereka beralih. Itu yang ingin kami ikut serta dalam menyukseskan kita sama-sama. Saya yakin kita bisa. Hadirin yang berbahagia. Dari dalam negeri, per Juni 2023, saya coba baca data, kapitalisasi pasar saham emiten ESG di Bursa Efek Indonesia itu 5,4 kuadriliun, 5.400 triliun. Artinya 56% lebih itu sudah sudah ada di dalam indeks itu, dan investor dengan sadar memilih untuk membeli saham-saham yang comply dengan ESG. Ini kabar yang sangat menggembirakan buat kami dan mungkin generasi milenial. Karena apa? Generasi milenial dan generasi Z itu tingkat melek investasinya tinggi. Hadirin yang berbahagia, mungkin untuk beberapa pihak belum terlalu mengenal siapa sih kami, siapa sih Tren Asia. Kok berani-beraninya bikin acara yang spesifik fokus ke ESG. Kami media online yang baru berusia 4 tahun. Tanggal 19 September nanti ulang tahun Tren Asia yang keempat. Sebenarnya tahun lalu itu digelar di bulan Oktober ESG, tapi tahun ini karena ada tahapan pemilu seperti yang tadi saya obrolkan, saya jokeskan, tapi kayaknya nggak nangkep, nggak dapet. Mungkin di situ kami berharap bahwa tahun depan mulai Oktober, November, tahapan pemilu ataupun apapun itu, tahapan politik jangan sampai mengganggu iklim berbisnis, agar kita semua sama-sama bisa berjalan sambil kita terus mengawal bagaimana implementasi ESG ini bisa terus meningkat. Terakhir, bagi
Bapak Ibu yang belum mengenal Tren Asia, nanti bisa dicek di tumbler yang tadi Bapak Ibu dapatkan, itu nanti bisa di-scan untuk bisa mengecek, untuk berkenalan dengan kami, apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami kerjakan, dan sejauh mana kami bisa melangkah bersama-sama untuk mengawal implementasi ESG ini. Mungkin dari saya itu, sekali lagi terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir memenuhi undangan dari kami. Saya ucapkan selamat untuk para pemenang. Nanti di masing-masing plakat atau pialanya itu nanti akan ada nilai. Nilai itulah yang akan dilihat bahwa perusahaan Bapak Ibu sekarang posisinya di mana, kurangnya ada di mana, dan next-nya kita mau kemana. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga kita ke depan bisa jauh lebih baik dengan meningkat lebih baik lagi seperti slogan Tren Asia, selalu membangun optimisme untuk kita semua. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kembali ke tempat duduk. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Ya, terima kasih Bapak Sukirno selaku CEO dari Tren Media Berjejaring atau Tren Asia. Menarik sekali ya tadi seperti sudah diungkapkan oleh Pak Sukirno bahwa memang tadi kalau tidak salah 5.400 market cap yang ada di Indonesia ini sekitar 60% dan semuanya ini perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang sudah melakukan akidah-akidah ESG dan juga tadi menarik sekali bahwa memang untuk indeks global seperti FTSE, kemudian MSCI dan S&P ini juga dari global sendiri memang lebih mengkhususkan atau memberikan fokus kepada perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan akidah-akidah ESG dalam melakukan bisnisnya. Oke, selanjutnya Verly ada apa lagi? Iya, saya cukup jelimet kan dengan omongan kamu tadi ya. Karena saya mungkin tidak mendalami hal tersebut. Kamu memang pintar sekali, luar biasa sekali. Enggak, Ya. karena ini menarik sekali bahwa Bapak dan Ibu Ya. yang malam hari ini hadir di sini adalah perusahaan-perusahaan yang setiap Betul. harinya sudah melakukan akidah-akidah ESG. Mungkin dari hal-hal yang paling kecil, dari mungkin memilih material atau produk apa saja yang digunakan untuk perputaran bisnisnya yang memang lebih ramah lingkungan, mungkin juga menggunakan energi baru terbarukan yang memang sudah mengurangi untuk energi fosil dan ini untuk long run memang sangat baik sekali karena kita sama-sama menjaga bumi kita supaya awet muda selalu. Karena udah makin panas nih global warming nih. Betul sekali ya, luar biasa sekali. Jadi ngomong-ngomong saham yang bagus apa sekarang? Oh, ini yang malam hari ini menang ini sahamnya Nah, semuanya itu banyak kan dia. uptrend semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian luar biasa sekali ini Dewi Kumala ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang berbahagia. Sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan terbaik di tanah air yang telah mengimplementasikan ESG, Tren Asia memberikan penghargaan penilaian pada gelaran ajang penghargaan pada kali ini. Dan ini semua diukur, diuji oleh para panelis berkompeten yang berfokus pada aspek berkelanjutan dunia usaha. Tren Asia ESG Awards 2023 menghadirkan juri yang solid, profesional dan independen dalam memilih pemenang penghargaan. Bapak Ibu sekalian, mereka ini diantaranya adalah pertama Ketua Dewan Juri yaitu adalah Mas Ahmad Daniri, Expert Council Komite Nasional Kebijakan Governansi. Dan kemudian hadir pula Ibu Sinta Wijaya Kamdani, beliau adalah perwakilan dari Apindo dan juga Kadin Indonesia. Kemudian hadir pula Ibu Maria Rosalin Nindita Ratyati dari Institute for Sustainability and Agility. Kemudian hadir juga Aditya Novardi, beliau adalah Editor-in-Chief Tren Asia. Wow. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk lengkapnya kita akan simak dalam video profil Dewan Juri Tren Asia Awards 2023 berikut ini. Selamat menyaksikan.
Ya, itu tadi profil singkat dari... Boleh tepuk tangan? Ya, tentu saja ini wajah-wajahnya sangat familiar dan juga sangat dikenal untuk isu-isu mengenai ESG dan juga SDGs. Baik, selanjutnya pada malam hari ini tentu saja kita akan dengarkan bersama ini perwakilan ya dari anggota Dewan Juri. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan, kami undang kepada Editor-in-Chief Trend Asia. Kita sambut Bapak Aditya Novardi, kami persilahkan. Bapak dan Ibu boleh kita berikan apresiasi kepada Bapak Aditya Novardi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini sedikit ralat ini Mbak MC kita, nama saya Aditya Novardi. Ya, jadi maksudnya kita ini di media ini selalu detail, typo itu harus kita benarkan. Mohon maaf sekali lagi. Yang terhormat Bapak Staf Ahli Menteri Investasi Bidang Ekonomi Makro, Bapak Imam Suyudi, malam Pak. Kemudian Staf Ahli Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Bidang Energi, Prof. Haruni, selamat malam Prof. Dan tamu undangan yang hadir yang sudah menyempatkan waktu pada malam hari ini. Saya mewakili Dewan Juri ingin menyampaikan bagaimana proses kita dalam memilih, ternyata indikatornya banyak sekali. Sekali kita masuk ke aspek environment, social, and governance, kita harus fokus, banyak indikator yang kita ukur pada waktu itu. Di ESG Award 2022 tahun lalu, beberapa Dewan Juri itu bersepakat bahwa setiap emiter atau perusahaan yang memproduksi, kita anggap poin penilaiannya tidak lebih besar, tidak bisa menyampai poin sempurna. Tapi pada waktu itu kita bersepakat, karena ini baru bagian sosialisasi, kita berikan poin yang setengah atau sedang pada waktu itu. Pada tahun ini kita juga bersepakat dengan teman-teman Dewan Juri bahwa poin penilaian kita lebih tingkatkan. Jadi pada tahun lalu saklek, kalau tahun ini kita lebih saklek lagi. Kalau tahun lalu ada poin dapat 3, tahun ini kalau misalnya diameter kemudian tidak ada equal dari sisi transaksi karbon misalnya, poinnya menjadi lebih disesuaikan. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang kami hormati, saat ini kita lihat bahwa seperti yang sampaikan Pak CEO tadi, bahwa aspek ESG ini betul-betul menjadi topik yang penting di berbagai kalangan, baik pelaku usaha, pemerintah maupun investor. Yang menarik lagi adalah bagaimana sekarang Apindo, tadi diskusi sama perwakilan Bu Sinta, bahwa aspek ESG ini bukan hanya akan didalami atau disosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah established, tapi juga bagaimana aspek ini juga mulai diduplikasi oleh perusahaan-perusahaan UMKM di Indonesia. Harapannya adalah kekhawatiran kita tentang lingkungan menjadi lebih baik ke depan menjadi terrealisasi. Nah kemudian kita juga lihat bahwa dengan praktek ESG ini, kita berharap perusahaan bukan hanya sekedar mengejar laba, tapi fokus bagaimana keuntungan tersebut memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Dan kita juga melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang telah mengedepankan ESG ini lebih tahan banting dan mampu memberikan hasil investasi yang lebih berkelanjutan. Para hadirin yang kami hormati, Trend Asia kali ini memasuki tahun kedua, dan kami mewakili Dewan Juri mengapresiasi Trend Asia ESG Award 2023 ini sebagai langkah yang konsisten dalam mendorong praktik ESG di Indonesia menjadi lebih baik. Dan harapan kami adalah para pihak diharapkan mampu memberikan asesmen atau penilaian lebih objektif ke depan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah mengimplementasikan ESG. Dan Trend Asia pada Trend Asia ESG Award pada
tahun ini kita Dewan Juri diberikan sekitar 115 perusahaan yang menjadi nomine dalam 29 kategori. Dan pada hari ini akan diumumkan siapa dan mendapatkan apa. Apakah dari sisi poin sebagai action atau sustainability dalam hal menjalankan prinsip atau kaidah ESG. Dari sisi penilaian, kami melakukan penilaian secara komprehensif dengan memasukkan hampir seluruh turunan variabel dari JRI Index dan aspek peraturan dalam peraturan OJK. Perusahaan dinilai bukan hanya berdasarkan kinerja keuangan dan program-program tahunan, namun juga yang kita lihat adalah dari sisi komitmen dan konsistensi mereka dalam bisnis berkelanjutan. Dalam proses penilaian ini, Dewan Juri menemukan banyak fakta menarik dan beragam inisiatif dalam implementasi ESG di Indonesia, baik itu dalam laporan maupun fakta di lapangan. Dari hasil penjurian yang telah dilakukan sejak Juni hingga Agustus 2023, Dewan Juri akhirnya memutuskan sekitar 58 perusahaan sebagai peraih penghargaan. Penghargaan ini bukan hanya sebagai peringkat semata, namun lebih menekankan pada kualitas implementasi ESG yang telah dilakukan perusahaan, dan harapannya adalah bagaimana menerapkan aspek ESG ini secara berkelanjutan. Kami bersepakat untuk merekam progres setiap tahun dari para nomini agar menjadi lebih bertambah, bisa berkurang, namun juga bisa berganti. Tergantung bagaimana aspek pengolahan ESG di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan besar harapan agar para pelaku usaha terus ikut aktif menjaga lingkungan, melakukan kegiatan dan menjalankan fungsi sosial, serta memiliki tata kelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Sekian dari kami mewakili Dewan Juri Trend Asia ESG Award 2023. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aditya mohon tetap bersama kami. Tetap bersama kami karena kita akan persilakan Bapak untuk menerima penghargaan dari Trend Asia mewakili dari Dewan Juri yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Tapi dan mohon maaf ya Pak ya, tadi penyebutan. ada sesuatu hal yang disampaikan oleh Dewi. Mohon maaf tadi salah penyebutan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Ya. Bisa aja kamu ya. Manusia Baik. gudangnya salah gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang luar biasa ini kita persilakan kepada Bapak Sukirno selaku CEO Trend Asia untuk bisa berkenan naik atas panggung dan menyerahkan penghargaan kepada Bapak Aditya Noviardi, pemimpin redaksi trendasia.com yang sudah mewakili Dewan Juri. Kita akan persilahkan. Baik, langsung diserahkan. Ini momen yang sangat historical sekali. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah satu penghargaan yang nyata kepada para juri yang sudah memberikan apresiasi penilaian kepada para insan-insan yang diuji ataupun juga dinilai. Baik, terima kasih. Berkenan kembali kita berduduk. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Iya, baik. Ya. Dan berikutnya Bapak-Ibu sekalian kita akan ikuti bersama yaitu adalah keynote speech dari Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam hal ini diwakilkan oleh yang terhormat Bapak Imam Suyudi, staf ahli Menteri Investasi bidang ekonomi makro. Untuk itu kami persilahkan. Ya, sekali lagi kita sambut Bapak Imam Suyudi. Tadi Pak Sukirno, CEO tadi membuat joke untuk kontestasi 2024. Kalau lihat trennya, ini sebetulnya kalau Soekarno, Soeharto, kalau Bapak 2024, Sukirno, kemungkinan besar bisa dapat Bapak ini. Ya. Dari nama depan, Soekarno, kan? Soeharto dan Sukirno. Hanya joke Pak, biar Bapak-Bapak enggak tegang. Ya, udah ada yang tahu juara satu? Ya? Ada bisikan atau belum ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, staf ahli Menteri Bidang Energi Kementerian LHK, Ibu Profesor Haruni Krisnawati, wabil khusus CEO PT Tren Media Berjejaring Bapak Sukirno, Ketua Dewan Juri dan seluruh para juri yang sangat kredibel. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam hangat dari Bapak Menteri Investasi, Pak Bahlil Lahadalia, terkait dengan acara yaitu penganugerahan ataupun pemilihan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan award pada acara yang di-host oleh Tren Asia. Yang kedua, saya mewakili Menteri Investasi dan pemerintah pada umumnya. Kami ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pelaku usaha, institusi, media, dan seluruh stakeholder yang telah bersama-sama kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,17%. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, terkadang kita berpikir 5,17% kecil ya. Kalau kita lihat G20, negara-negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia, kita masih lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. 2,56. Apalagi Uni Eropa, 0,68%. Jadi kita patut berbangga sampai hari ini di tahun mulai masuknya politik, menghangatnya kontestasi perpolitikan di Indonesia, dan ekonomi global yang belum menentu, kita masih di posisi 5,17% dan inflasi kita masih 3%. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan kerja keras pemerintah Indonesia, Bapak Jokowi, dan seluruh menteri-menteri di kabinet. Dan kami yakin di tahun 2023 ini, pertumbuhan ekonomi kita tetap akan mencapai di atas 5%. Kalau kita melihat tren investasi, tahun 2022, setelah adanya pandemi COVID, kita bisa mencapai realisasi investasi yang direct investment. Kita berbicara direct investment secara langsung. Ada investasi portofolio, ada investasi secara langsung. Investasi secara langsung, ini kita di tahun 2022 mencapai 1.202 triliun. Yang pada saat itu RPJM kita hanya 1.000 triliun. Pak Jokowi bilang, Pak Menteri Investasi harus mencapai 1.200 triliun supaya pertumbuhan kita mencapai 5%. Dan alhamdulillah tercapai. Dan di tahun ini, 2023, meskipun di akhir-akhir tahun kita melihat kondisi global, perekonomian global tidak menentu, Pak Presiden sampaikan, harus mencapai 1.400 triliun. Dalam rangka apa? Agar tumbuh kembangnya sektor real, agar pertumbuhan ekonomi regional terus meningkat, dan agar pertumbuhan nasional mencapai 5%. Dan alhamdulillah Bapak sekalian, dengan kerja keras kita bersama, dan kerja yang luar biasa dari Pak Menteri Bahlil, kita telah mencapai di semester 1 ini 678 triliun atau 48,5% dari 1.400 triliun. Bapak Ibu sekalian, satu hal lagi yang ingin kami sampaikan, 678 triliun itu PMA tumbuh 17%. Tidak hanya PMA yang tumbuh year on year, tapi PMDN juga tumbuh. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian kan adalah pelaku usaha. Teman-teman ini media. Investasi itu adalah suatu usaha jangka panjang yang memerlukan trust. Trust itu penting. Trust kepada pemerintah, trust kepada pertumbuhan ekonomi, trust kepada perpolitikan yang sustain. Dan kita optimis
bahwa kita masih dipercaya. Tidak hanya investor domestik, tapi investor luar negeri. Tumbuh 17%. Terkait dengan ESG ini Bapak Ibu sekalian, Pak Presiden pada acara sidang tahunan MPR kemarin menyampaikan 5 agenda besar. Yang pertama adalah hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Yang kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau. Yang ketiga, perlindungan hukum sosial politik ekonomi untuk rakyat. Yang keempat, UMKM naik kelas. Dan yang kelima, pembangunan ibu kota Nusantara. Dari sebagian program ini, sebagian besar adalah program ekonomi. Dan telah ditindaklanjuti oleh Bapak Bahlil selaku Menteri Investasi dengan berbagai strategi-strategi dan program-program real dalam rangka untuk mendorong hilirisasi. Dulu kita biasa jual tanah air beta. Kita jual tanah dan kita jual air kalau perlu. Ya. Jadi kita bilang jual tanah air. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, dengan kebijakan Menteri Investasi dan seluruh kementerian di kabinet ini sepakat, kita harus mengedepankan added value untuk kemakmuran dan ekonomi Indonesia. Nikel kita ban sejak 2020. Hasilnya apa Ibu sekalian? Investasi smelter menjamur. Dan tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Kita sudah punya produksi mobil listrik. Ya, Ioniq, saya nggak menyebutkan nama brandnya. Dan ada sekarang ini sedang selesainya masa konstruksi pabrik baterai 10 gigawatt hour di Kerawang Bapak sekalian. Ini akhir tahun itu sudah produksi komersial. Bapak Ibu sekalian saya tahu 10 gigawatt hour itu akan memproduksi baterai untuk 146.000 komponen untuk mobil. Karena baterai itu merupakan 47% dari komponen mobil listrik Pak. Dan akan ditingkatkan menjadi 30 gigawatt hour. Tinggal dikalikan saja. Bersamaan dengan itu Bapak sekalian, dari negara Cina juga sekarang sudah persiapan konstruksi untuk 30 gigawatt hour. Artinya Bapak sekalian, 2-3 tahun yang akan datang, Indonesia akan mandiri terhadap hilirisasi khususnya untuk mobil listrik, solar panel, hydro, semuanya menggunakan ISS, Energy Storage System. Renewable energy masih mahal Bapak sekalian, karena memang ISS-nya masih mahal. Kalau kita produksi dalam negeri, maka semua bisa, CAPEX-nya bisa turun, OPEX-nya bisa turun. Bapak sekalian saya ingin sampaikan, saya hormati, bahwa di sela-sela acara G20 di Bali, ada suatu komitmen-komitmen yang telah dibangun dan kita bisa menggolkan yang terkait dengan sustainability business, investasi yang berkelanjutan, investasi hijau dan hilirisasi. Ada beberapa komitmen yang ingin saya sampaikan pada pertemuan Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting. Negara-negara G20 menyepakati isu-isu yang terkait investasi. Saya mengambil 2 saja. Yang pertama, pentingnya investasi berkelanjutan. Berkelanjutan itu apa Bapak sekalian? Yang bisa memberikan kemanfaatan tidak hanya untuk perusahaan, tapi untuk anak cucu kita. Itu namanya berkelanjutan. Makanya acara ini sangat penting karena ini merupakan investasi yang semestinya perusahaan-perusahaan yang akan mendapat nominasi maupun jadi nomor 1 sampai 3 itu akan mengemban ya, amanat penting dalam rangka untuk investasi berkelanjutan. Yang kedua, pentingnya kebijakan koordinasi strategis dalam mendorong investasi, penyertaan perusahaan investasi dan investasi sekaligus untuk pemulihan ekonomi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ada 2 lagi yang ingin saya sampaikan. Investasi renewable energy di Indonesia saat ini yang sekarang sedang dalam masa pembangunan itu di Cirata 147 megawatt solar panel, ya, itu terbesar di Asia Tenggara. Ya, tadinya nomor 2 itu ada di Vietnam kalau tidak salah, itu 145, kita 147 dalam masa konstruksi. Kemudian ada pembangkit listrik itu dari Masdar ya, dari
dari Uni Emirat Arab. Kemudian tenaga angin di Sidrap itu dari UPC dari Eropa. Kemudian solar PV Likupang 21 MW itu yang dilaksanakan dioperasikan oleh Vena Energy. Itu joint venture antara Indonesia dan perusahaan-perusahaan dari Eropa. Bapak sekalian, sekali lagi terakhir kami menyampaikan selamat yang akan mendapatkan penghargaan award pada Trend Asia ESG Award 2023 dan kami berterima kasih terhadap kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Imam Suyudi, staf ahli Menteri Investasi Bidang Ekonomi Makro. Mohon untuk masih tetap berada di atas panggung Pak. Dan ini menarik loh Pak, ada Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono dan ini Suyudi. Wah ini nggak tahu Pak, mungkin the next ya Pak ya, amin. Baik, luar biasa sekali. Kamu cerdas sekali ya. Baik, Bapak sekalian, di kesempatan kali ini kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Aditya Noviardi selaku pemimpin redaksi trendasia.com berkenan untuk naik ke atas panggung menyerahkan plakat penghargaan kepada Bapak Imam Suyudi yang sudah memberikan keynote speech yang sangat informatif dan mencerahkan sekali. Baik, senang sekali menjadi bagian yang historical sekali, di mana kita lihat dua institusi sudah saling berkolaborasi bersinergi ya. Berikan senyum terbaik kepada kamera dan boleh tepuk tangan meriah Bapak sekalian. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, berkenan kembali ke tempat duduk. Yes, dan pada malam hari ini kita sudah tidak sabar tentunya untuk menyaksikan siapa-siapa saja para penerima penghargaan di acara Trend Asia ESG Award 2023. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita sudah sampai di puncak acara, yakni pengumuman nominasi dan pengumuman pemenang untuk Trend Asia ESG Awards 2023. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuki ke sesi penghargaan yang pertama, ada baiknya mungkin izinkan saya untuk memberikan sedikit mekanisme untuk penganugerahan. Jadi nanti kami akan tampilkan di atas panggung atau di layar. Setelah itu silakan Anda menuju ke satu gate di sebelah sini. Ini adalah hanya satu gate, Anda naik ke atas, dianugerahkan, berfoto bersama. Setelah itu Anda silakan kembali turun di sebelah kiri. Jadi agar tidak terjadi satu traffic jam ya. Jadi biar hanya satu gate begitu ya. Iya, jadi get in, get out di sebelah sana. Baik, Oke. Bapak sekalian, kita akan masuki yang pertama, kategori perusahaan infrastruktur energi dan nominasinya adalah Dan untuk pemenang Trend Asia ESG Awards 2023 kategori perusahaan infrastruktur energi untuk predikat action diraih oleh PT PLN Indonesia Power. ya, selamat, dan predikat sustainability diraih oleh PT Perusahaan Gas Negara TBK. Selamat. Dan kami undang kepada perwakilan dari para peraih anugerah untuk naik ke atas panggung dan nanti kita akan hadirkan seseorang yang akan menganugerahkan. Siapa tuh Dewi? Kami persilahkan kepada Bapak Sukirno selaku CEO dari Trend Media Berjejaring Trend Asia untuk berkenan menyerahkan plakat. Ya, sedikit tips bagi Anda para peraih anugerah, mohon bisa berdiri di depan logo institusi atau perusahaan Anda agar Anda bisa dengan baik sekali diabadikan oleh rekan media. Silakan. Ya, kami persilahkan Bapak Sukirno untuk menyerahkan kepada PT PLN Indonesia Power. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak sekalian. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Sukirno untuk berkenan menyerahkan kepada PT Perusahaan Gas Negara TBK. Baik, setelah ini mungkin Bapak bisa mengambil posisi di tengah, berfoto bersama, silakan. Ya, kami persilakan untuk berfoto bersama. Iya. Jadi pastikan Bapak sekalian akan ada dua momen di atas panggung. Pertama Anda dianugerahkan, setelah itu Anda juga bisa berfoto sendirian. Karena nanti ada petugas atau fotografer kami yang akan mengambil posisi Anda. Baik,
Silakan berfoto bersama, berikan senyum terbaik kepada kamera. 3, 2, 1, smile to the camera. Oh agak mendekat, oh agak geser ya. Untuk PGN agak geser sedikit. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih kepada peraih anugerah. Silakan kembali ke tempat duduk. Pak Sukirno berkenan tetap bersama kami. Silakan boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Very simple, kemudian juga very efektif. Jadi pastikan Anda bisa melakukannya dengan baik. Kita akan masuki ke kategori perusahaan alternative energy dan nominasinya adalah Ya, dan untuk pemenang Trend Asia ESG Awards 2023 kategori perusahaan Alternative Energy untuk predikat Action diraih oleh PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. baik, selamat. Dan untuk predikat Sustainability diraih oleh PT PLN Gas and Geothermal. Selamat, silakan berkenan naik ke atas panggung. Kami tunggu kehadiran Anda dan sudah ada Bapak Sukirno menunggu Anda untuk menganugerahkan. Selamat Bapak. Kami persilahkan Bapak Sukirno untuk menyerahkan yang pertama kepada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Ya, pastikan Anda dianugerahkan sambil wajah hadapkan kepada kamera biar lebih jelas lagi. Ya, berikan senyum terbaik Bapak sekalian. Terima kasih. Pak Sukirno berkenan untuk menuju ke peraih anugerah selanjutnya. Silakan. Verly, ini menarik sekali ya karena mengingat geothermal ini energi panas bumi ini menjadi salah satu yang cukup seksi begitu ya. Kalau investor asing kalau dengar kata geothermal ini selalu menarik investor. Luar Saya biasa. ucapkan selamat kepada PT Pertamina Geothermal Ya. Energy Tbk dan PT PLN Gas Silakan. and Geothermal. Silakan mau beri telunjuk boleh. Telunjuk lagi jempol atau mau diangkat silakan. The stage is yours ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik, terima kasih. Berkenan kembali ke tempat duduk dan kita persilakan Pak Sukirno tetap bersama kami. Kita akan melaju dengan terima kasih Bapak. Kita akan melaju ke kategori perusahaan coal. Nominasinya adalah Dan untuk pemenang Trend Asia ESG Awards 2023 kategori perusahaan coal untuk predikat Action diraih oleh PT United Tractors Tbk. selamat dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT Bumi Resources Tbk. Selamat. Berkenan naik ke atas panggung. Silahkan, congratulations. Ini kode sahamnya UMTR sama Bumi nih. Oh iya benar. Iya. Silakan Bapak. Soalnya kalau di bulan-bulan Agustus September ini untuk coal ini terutama deket-deket winter biasanya lagi uptrend. Luar Tapi biasa kalau di nih, Desember Kumala. itu pas di pucuknya biasanya. Wow, luar biasa. Saya banyak belajar dari Dan Dewi juga laporan Kumala. Ya. keuangannya lagi bagus semua ini ya. Luar biasa. Baik, diberikan senyuman terbaik kepada kamera. Kami ada fotografer official, jadi Bapak Ibu sekalian, bila Anda mungkin datang tanpa kolega, jangan takut, nanti silakan menghubungi pihak panitia untuk bisa mendapatkan foto Anda ya. Silakan. Selanjutnya silakan Pak Sukirno menyerahkan untuk PT Bumi Resources Tbk. Ya, silakan berikan senyum yang terbaik. Ya. Ini PT Bumi Resources Tbk ini sesudah diakuisisi oleh Salim Group juga semakin besar juga. Wow, luar biasa. Baik, foto bersama terakhir, berikan senyum terbaik, mau diangkat pialanya, berikan jempol atau apapun silakan bebas, the stage is yours Bapak Ibu Ya. sekalian. Boleh loh Pak pakai jempol Pak. Kalau mau pakai jempol ya. Oke, baik, berkenan kembali ke tempat duduk, congratulations. Kita akan melaju ke kategori perusahaan primary retail dan nominasinya adalah
Ya, dan pemenang Trend Asia ESG Awards 2023 untuk kategori perusahaan primary retail untuk predikat action diraih oleh PT SRC Indonesia 9. Yes, selamat. Dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Selamat. Berkenan naik ke atas panggung. Perwakilan dari perusahaan yang meraih predikat-predikat yang luar biasa ini, silakan. Kami persilahkan kepada perwakilan dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Alfamart tuh di mana-mana makin banyak ya. Di dekat perumahanku juga makin banyak, makin growing, dan juga Betul. kalau melihat emitennya ini juga naik Luar biasa signifikan loh. Dewi. Dewi luar biasa Dewi. Saya banyak belajar malam hari ini dari kamu. Selamat ya. Selamat. Oke. Berfoto bersama boleh, silakan. Baik, terima kasih. Berkenan kembali kita bantu. Terima kasih. Congratulations. Baik, kita akan lanjutkan untuk kategori perusahaan food and beverage. Nominasinya adalah Dan untuk pemenang Trend Asia ESG Awards 2023 untuk kategori perusahaan food and beverage untuk predikat action diraih oleh PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. ya, selamat. Dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Selamat. Yeay. Silakan untuk berkenan naik ke atas panggung menerima penghargaan. Ini Indomie seleraku banget ya. Saya juga suka cimori tapi. Kita suka dua-duanya, habis makan Indomie goreng, minumnya cimori rasa leci. Waduh, enak sekali ya. Yeah. All the products are really delicious ya. Selamat. Baik, kita persilakan kepada Bapak Sukirno untuk bisa menyerahkan penghargaan pertama kepada PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. Pastikan Bapak Ibu sekalian Anda bisa melihat kepada kamera ketika menerima penghargaan. Dan berikutnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Ayo kode sahamnya apa yo? INDF nih. Lumayan buat nabung soalnya. Betul, betul. Baik. Selamat, silakan Bapak Sukirno berfoto bersama, bertiga, silakan mengambil posisi. Berikan senyum terbaik, mau diangkat boleh, berikan jempol juga boleh, silakan. Wah, Pak Sukirno memberikan jempol kepada kamera. Terima kasih. Yes, thank you very much. Yes, congratulations again. Silakan Ibu lewat sana. Iya. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melaju terus dengan menghadirkan yaitu adalah untuk kategori perusahaan retail dan nominasinya adalah Dan untuk pemenang Trend Asia ESG Awards 2023 kategori perusahaan retail untuk predikat action diraih oleh PT Matahari Department Store Tbk. ya, selamat. Dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT Era Jaya Swasembada Tbk. Wow, Kami luar biasa. persilahkan kepada perwakilan dari PT Matahari Department Store Tbk dan PT Era Jaya Swasembada Tbk untuk berkenan naik ke atas panggung. Dan ini menarik ya Verly ya, Kenapa? kalau melihat Indonesia kan penghasil komoditas nih. Betul. Kalau nikel lagi naik, kemudian batu bara lagi naik, ini konsumen Konsumsi betul, untuk ini konsumsi naik juga untuk ya. Beli baju, beli handphone baru. Jadi indikatornya dari sini ya. Betul, orang Wow, makin luar biasa sering ya. ganti handphone gitu ya. Betul Makin ya. Sering. Congratulations. Oh, Batak. Pak, saya beli era loh Pak. Alah, nanti Pak, setelah ini Pak. Sekarang Soalnya Bapak makin start banyak break orang dulu. ganti-ganti handphone nih, era Betul. Jaya makin Yes. melejit nih. Ya, Dan juga beli baju baru tentu saja ya di Matahari Betul. Department Store. dan kualitasnya luar biasa sekali Karena ya. Matahari itu di setiap daerah ada. Ada, Jadi betul. jangkauannya luas banget. Betul.
Selamat kepada Matahari Department Store TBK dan juga PT Era Jaya Swasembada TBK. Baik, berkenan untuk berfoto bersama. Bapak Sukirno diapit oleh 2 peraih anugerah. Berikan senyum terbaik dan mungkin boleh diangkat ke udara. Silahkan, bebas saja. Yes, iya dong. Namanya juga happy. Congratulations. Kasih jempol 2 boleh Pak Sukirno. Waduh, ini tanda-tanda ya. Jangan diterjemahkan politik ya. Oke, terima kasih. Kita ucapkan selamat kepada para pemenang. Pak Sukirno masih berada di atas panggung. Ya, Pak Sukirno tetap bersama kami di sini. Kita akan masuki yang berikut ini adalah untuk kategori perusahaan consumer cyclical. Ya, ini dia nominasinya. Ya, dan pemenang Trend Asia ESG Awards 2023 untuk kategori perusahaan Consumer Cyclical untuk predikat Action diraih oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Wow, dan untuk predikat Sustainability diraih oleh PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Selamat. Kami persilahkan kepada perwakilan dari PT Unilever Indonesia dan PT Garuda Food untuk berkenan naik ke atas panggung. Silakan sebelah sini Ibu. Ya, silakan Ibu berdiri di depan logo perusahaan Anda. Ya, baik, silakan. Dimaju 1 langkah lagi Ibu. Baik, Bapak Sukirno berkenan untuk memberikan atau menganugerahkan penghargaan. Ini Garuda Food ini segala macam cemilan ada ya. Dari biskuit, kacang, Ya, gitu kan. pilus apa segala Segala macam. macam nih. Ya, inilah sisi lain dari Dewi Kumala. Emak-emak keluar. Betul, Cemilan lengkap Semua ya. cemilan belinya Garuda Food nih. Baik, silakan berfoto bersama Bapak. Berkenan, silakan ya. Oke. Berikan senyum terbaik. Jempolnya boleh diangkat ke atas, boleh nggak apa-apa, bebas. Baik, congratulations. Terima kasih Ibu, berkenan kembali ke tempat duduk. Dan ini seperti yang tadi disebutkan oleh Dewi, kita akan masuki ke kategori perusahaan nikel. Nominasinya adalah Ya, dan pemenang Trend Asia ESG Awards 2023 kategori perusahaan nikel untuk predikat Action diraih oleh PT Merdeka Battery Materials Tbk. ya, congratulations. Dan untuk predikat Sustainability diraih oleh Nickel Industries Limited. Kami persilahkan kepada perwakilan dari PT Merdeka Battery Materials Tbk dan juga Nickel Industries Limited. Okay, sir. Please stand next to your company. Thank you very much. And we would like to welcome Bapak Sukirno to hand over the awards and have a picture taken together. Give your best smile to the camera. Terima kasih. Okay, one more shot. Okay, thank you very much, sir. You are very welcome back to your seat. Ya, terima kasih kepada Bapak Sukirno. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menuju kepada kategori perusahaan Gold. Ya, dan nominasinya adalah Ya, dan untuk pemenang Trend Asia ESG Awards 2023 kategori perusahaan Gold untuk predikat Action diraih oleh PT Agincourt Resources. Selanjutnya untuk predikat Sustainability diraih oleh PT Bumi Resources Mineral Tbk. Dan di kesempatan kali ini kita undang untuk memberikan atau menganugerahkan Bapak Asyari selaku Direktur Trend Media Berjejaring atau Trend Asia untuk memberikan penghargaannya. Silakan. Kami persilahkan Bapak Azari.
Baik. Pak Azhari. Ya. Ini dia Bapak Azhari, silakan mengambil posisi Bapak, hati-hati. Ini kalau boleh sedikit sharing nih Verly, BRMS ini juga salah satu yang cukup dicari nih buat teman-teman Wah. swing trader nih. Seneng nih kalau MC-nya kamu Ya, nih. karena- Banyak informasi. Karena ini kayaknya sangat growing, gak cuma coal, ada juga gold di dalamnya, pokoknya macam-macam nih. Oke, Terima berikan yang kasih. terbaik. Selanjutnya Bapak Silakan bisa Pak langsung Azhari. diserahkan kepada PT Bumi Resources Minerals Tbk. Iya, berikan senyum terbaik. Lihat kepada kamera, jangan lupa. Dan setelah ini berfoto bersama Bapak Azhari di tengah, silakan mengambil posisi. Iya, angkat ke udara boleh, silakan. 1, 2, 3, smile. Yes, wah Pak Azhari ini semangat banget ya. Silakan Pak. Oke, Terima kasih. baik, terima kasih. Pak Azhari tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan terus dengan mengetahui untuk kategori perusahaan smelter dan nominasinya adalah Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk pemenang Trend Asia ESG Awards 2023 kategori perusahaan smelter dengan predikat action diraih oleh PT Trimegah Bangun Persada Tbk. selamat, dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Selamat, kami persilakan kepada para peraih anugerah untuk menuju ke atas panggung dan menerima penganugerahan. Silakan. Baik, pastikan Anda berhati-hati untuk naik ke atas panggung. Dan Pak Azhari silakan untuk bisa menganugerahkan. Baik, silakan berikan senyum terbaik kepada kamera. Baik. Setelah ini berfoto bersama Pak Azhari, silakan mengambil posisi di tengah. Ya, di tengah Pak. Pak Azhari minta diangkat katanya pialanya. Wah, nah itu dia akhirnya. Finally. Congratulations. Oke, thank you very much. Oke, silakan kembali ke tempat duduk Bapak. Congratulations atas prestasi yang sudah dicapai. Baik. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarang kita akan menuju kepada kategori berikutnya adalah Agribisnis dan nominasinya adalah Ya, dan untuk pemenang Trend Asia ESG Awards 2023 kategori perusahaan agribisnis untuk predikat action diraih oleh PT Triputra Agro Persada Tbk. ya, selamat, dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT Mentobi Karya Tamar Raya Tbk. Selamat, silakan berkenan naik ke atas panggung. Hati-hati. Siap, silakan. Ya, ini memang menarik sekali ya kalau kita lihat industri sawit ini dari hulu ke hilirnya begitu ya. Dari daunnya sampai akarnya sampai mungkin pelepahnya itu semuanya kepake loh. Ya ampun, luar Buat biasa. bikin butter, buat bikin skincare, Wow. buat pesawat B35, B40, angkut pesawat ini. Luar biasa ya. Kapal sawit ini luar biasa Ini ya. filosofi yang patut ditiru ya. Jadilah semua aspek atau sel tubuh kita bermanfaat bagi Bermanfaat. manusia. Kalau kamu aspek bisnis, saya aspek filosofis ya. Baik, selamat Bapak, berkenan untuk lihat kepada kamera. Ya, setelah ini Pak Azhari mengambil posisi di tengah untuk berfoto bersama, silakan.
Oke, thank you very much. Silakan kembali ke tempat duduk. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan melaju terus dengan kategori berikutnya, yaitu adalah perusahaan constructions. Dan nominasinya adalah Ya, dan untuk pemenang Trend Asia ESG Awards 2023 kategori perusahaan construction atau predikat action diraih oleh PT Wijaya Karya Persero Tbk. yes, selamat. Dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT Adikarya Persero Tbk. Selamat. Kami undang kepada perwakilan dari masing-masing perusahaan untuk bisa naik ke atas panggung dan menerima penganugerahan. Silahkan. Baik, congratulations, silahkan mengambil posisi. Ya, untuk Adi. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk predikat sustainability yang diraih oleh PT Adikarya Persero Tbk. Baik, setelah ini silakan berfoto bersama, mungkin single shot terlebih dahulu. Setelah ini, ya. Baik, congratulations. Terima kasih Bapak, berkenan kembali ke tempat duduk. Kita akan hadirkan untuk kategori perusahaan Internet Service Provider. Nominasinya adalah Ya, dan untuk pemenang Trend Asia ESG Awards 2023 kategori perusahaan Internet Service Provider, predikat action diraih oleh PT Telkom Indonesia Persero Tbk. ya, selamat. Dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT Linknet Tbk. Selamat. Kami undang kepada Anda dengan segala kerendahan hati untuk bisa naik ke atas panggung, silahkan. Congratulations, sir. Thank you. You are very welcome. Please step in front of your corporate logo. Baik, dianugerahkan oleh Bapak Azhari. And have a picture taken together. And then, yes, your victorious moment. Oke. Oke, thank you very much, sir. Oke. Luar biasa sekali. Kita akan hadirkan kembali untuk kategori perusahaan berikutnya, yaitu adalah Com and BTS Provider. Nominasinya adalah Ya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk pemenang Trend Asia ESG Awards 2023 kategori perusahaan Com and BTS Provider untuk Project Action diraih oleh PT Tower bersama Infrastructure Tbk. dan sustainability predikatnya adalah diraih oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Selamat. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali atas raihan prestasi yang dicapai. Silakan Ibu, berhati-hati naik ke atas panggung. Ya, ini bisnis menara ini salah satu bisnis yang cukup sustain dan juga promising loh. Karena dimanapun sekarang juga kita mau teknologi apapun butuh BTS kan? Setuju. Butuh menara. Setuju. Jadi Luar sangat biasa. ESG sekali dari sisi sustain Yes. untuk bisnisnya. Ya, oke, congratulations. PT Tower bersama Infrastructure Tbk yang sudah meraih pencapaian yang luar biasa, Com and BTS Provider. Baik, Bapak. Ini
Mentang-mentang BTS jadi pakai ini ya, sarangnya Iya ya. sarangnya ya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuki ke kategori perusahaan berikutnya, yaitu adalah multi-purpose terminal. Nominasinya adalah Ya, dan untuk predikat action diraih oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK atau IPCC. ya, congratulations. Dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT Jakarta International Container Terminal atau JICT atau GICT. Selamat kepada peraih anugerah. Berkenan Bapak untuk bisa naik ke atas panggung dan dianugerahkan oleh Bapak Azhari. Baik, hati-hati Bapak. Ya, congratulations. Setelah ini silakan untuk mengambil posisi sendiri berfoto atau solo photo session. Silakan Bapak, boleh diangkat, boleh berikan Ya. senyum terbaik. Ini kita lihat juga Pelindo ini makin kesini makin growing sekali, Betul. Verly. Yes. Aha. Oke, terima kasih, boleh tepuk tangan. Bapak berkenan kembali ke tempat duduk dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Azhari. Bapak Azhari silakan kembali ke tempat duduk, terima kasih. Nanti kita akan hadirkan pemberi anugerah berikutnya. Bapak sekalian, kita akan masuki ke pembacaan nominasi dan pengumuman pemenang untuk kategori perusahaan Transportation Infrastructure. Dan nominasinya adalah Ya, dan untuk predikat action diraih oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo. yes. Dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT Jasa Marga Persero TBK. Dan untuk yang akan menganugerahkan, silahkan, ini harus kamu yang panggil. Kami persilahkan kepada Bapak Aditya Noviardi selaku pemimpin redaksi dari Tren Media Berjejaring atau Tren Asia untuk berkenan menyerahkan penghargaan. Kami persilahkan Bapak Aditya Noviardi. Yes, congratulations. Berikan senyum terbaik kepada kamera. Bapak jangan lupa setelah ini Bapak akan bisa melakukan solo session foto. Ya, silakan. Terima kasih. Oh iya. Kita berikan momen terlebih dahulu kemenangan untuk PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo. Silakan, terima kasih. Pak Aditya berkenan tetap bersama kami. Kita akan hadirkan untuk kategori perusahaan Logistik and Delivery. Nominasinya adalah Ya, dan untuk predikat action diraih oleh PT GTS Internasional TBK atau PT GTS. GTS ya. GTS ya. Dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT Samudra Indonesia TBK. Selamat Bapak, hati-hati naik ke atas panggungnya. Kita akan persilakan untuk kepada Bapak Aditya berkenan untuk bisa menganugerahkan penghargaan kepada masing-masing peraih anugerah. Selamat. Ya, selamat, berikan senyum terbaik kepada kamera dan Bapak Aditya di tengah mengambil posisi. Diabadikan oleh rekan media dan berikan jempol terbaik dan Anda boleh mengangkat pialanya ke udara setinggi-tingginya, silahkan bebas.
Ini adalah momen kemenangan Anda. Terima kasih. Dan Pak Aditya tetap bersama kami. Kita akan melaju ke kategori perusahaan transportation. Nominasinya adalah Ya, dan untuk predikat action diraih oleh PT Garuda Indonesia Persero Tbk. wow, congratulations. Dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Selamat. Yes, congratulations sir. Silakan mengambil posisi di depan logo. Baik, kita bisa melakukan penganugerahan sekarang. Ya, kemana-mana kalau terbang pakai Garuda Indonesia tuh selalu nyaman ya, Verly ya. Bisa bobok manis karena pelayanannya nyaman. Terima kasih Bapak, selamat. Ya, diberikan kesempatan untuk berfoto terlebih dahulu. Saya kalau penerbangan di atas 1 jam selalu harus Garuda Indonesia. Setuju. I cannot agree more to you ya. Baik, congratulations Bapak. Ya, Terima kasih selamat Bapak. ya. Thank you very much. Dan kita akan masuk ke kategori perusahaan teknologi. Nominasinya adalah Ya, dan untuk predikat action diraih oleh PT Trimegah Karya Pratama Tbk. ya, congratulations. Dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT Global Digital Niaga Tbk. Silakan perwakilan dari perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil menjadi peraih anugerah kesempatan kali Kami ini. persilahkan kepada PT Trimegah Karya Pratama Tbk dan PT Global Digital Niaga Tbk. Apakah ada yang mewakili? Kami persilahkan Bapak. So we have the gentleman over here. Silakan Bapak. Dari Ultra Voucher. Ini yang dicari oleh ibu-ibu karena selalu ada penawaran yang sangat menarik. Dengan harga yang affordable, Luar biasa. dapatnya barang-barang bagus ini. Yes, Pakai agree. Ultra Voucher. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak atas terobosannya ya Pak ya. Ibu-ibu suka Pak. Mewakili ya. Oke, baik. Thank you very much, sir. Yes, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Kita akan hadirkan untuk kategori perusahaan BUMN atau State Owned Enterprise. Nominasinya adalah Ya, dan untuk predikat action diraih oleh PT PLN Persero. ya, selamat. Dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT Pertamina Persero. Silakan. Selamat. Ya, berikan senyum terbaik kepada kamera. Dan setelah ini kepada PT Pertamina Persero, silahkan.
Kepada perwakilan dari PT PLN Persero silakan mengambil posisi. Kebetulan tadi pagi aku habis acara sama PT Pertamina Persero dan di sini juga kelihatan banget kita tahu bahwa inovasi-inovasi yang ada di Pertamina itu makin kesini makin ramah lingkungan. Jadi makin menerapkan kaidah-kaidah ESG. Seperti juga mungkin tema kita pada malam hari ini ya. Yes, betul sekali, luar biasa sekali. Selamat berikan senyum terbaik. Terima kasih kepada perwakilan dari PT PLN Persero dan PT Pertamina Persero. Kita akan lanjut terus dengan menghadirkan kategori perusahaan State Owned Enterprise Bank. Dan ini dia nominasinya. Ya, dan untuk predikat action diraih oleh PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Ya, selamat. Dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk. Selamat kepada para peraih anugerah, berkenan untuk naik ke atas panggung. Kami persilahkan kepada perwakilan dari BTN dan juga Bank Mandiri untuk menerima penghargaan. Wow, ini Bank Mandiri ini luar biasa untuk laporan keuangan Q2 ya Pak ya. Ini sahamnya hari ini all time high. Sekitar 5.975 kalau tidak salah ya. Baik, Bapak silakan mengambil posisi, berfoto dulu Pak, silakan Pak. Boleh diangkat, boleh. Di situ aja Pak, di situ aja Sini Pak, saja, silakan. Pak. Ya, berikan senyum terbaik. Ya, maju ke depan boleh. Baik, terima kasih Bapak, berkenan kembali ke tempat duduk. Kita akan melaju terus dengan kategori perusahaan private bank dan nominasinya adalah Ya, dan untuk action diraih oleh PT Bank OCBC NISP Tbk. ya, selamat. Dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT Bank Sentral Asia Tbk. Congratulations. Kami persilakan kepada perwakilan dari Bank OCBC NISP dan Bank Sentral Asia untuk menerima penghargaan. Baik, kita sudah ada peraih anugerahnya menuju ke atas panggung. Hati-hati Ibu naik ke atas panggungnya. Dua bank ini menarik ya, karena kalau kita lihat campaign dari OCBC NISP ini nyala ini sangat dekat dengan anak-anak muda, Gen Z ya. Seumuran kita gitu. Iya, harus sehat secara financial. Dan kalau ngomongin BCA, aduh deh, udah nggak bisa diraguin lagi. Ya. Dari satpam sampai tellernya selalu bikin adem. Iya. Menjadi tolok ukur pelayanan kemarin Iya, ya. ya. Luar biasa sekali ya. Makanya satpam BCA viral ya. Ya itu saya baru mau ngomong. Luar biasa sekali. Congratulations kepada Bank OCBC NISP Tbk dan juga Bank Sentral Asia Tbk atas prestasi yang diraih. Silakan berfoto bersama terlebih dahulu. Iya, bersama Bapak Aditya, kemudian juga silakan. Ya, satu lagi Pak. Ya, berfoto bersama silakan di tengah. Berikan jempol ke udara dan boleh diangkat pialanya, silakan. Oke, terima kasih, berkenan kembali ke tempat duduk dan berikutnya adalah untuk kategori perusahaan Syariah Bank. Nominasinya adalah Ya, dan untuk predikat action diraih oleh PT apa yo? Kita ucapkan selamat kepada PT Bank Aladin Syariah Tbk. wow, selamat. Dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Congratulations. Silakan. Kami persilahkan kepada perwakilan dari PT Bank Aladin Syariah Tbk
dan PT Bank Syariah Indonesia atau BSI. Ini kalau kita lihat Bank Aladin ini adalah bank syariah digital yang memang promising sekali karena melihat Indonesia ini majority adalah Muslim begitu ya. Dan juga bank digital menjadi salah satu yang cukup promising ke depan. Dan kalau kita lihat BSI juga hampir di seluruh pelosok Indonesia hadir, bahkan sampai di Aceh. Ada juga ya, luar biasa sekali ya. Baik, berikan senyum terbaik kepada kamera. Dan boleh diangkat pialanya, boleh tidak apa-apa. Dan congratulations. Kami persilakan kepada Bapak Aditya untuk kembali ke tempat duduk. Bapak terima kasih, hatur nuhun, silakan kembali ke tempat duduk. Kita akan hadirkan untuk menggantikan Bapak Aditya yaitu adalah Bapak Sukirno. Silakan berkenan Bapak, mohon izin. Dan kita akan melaju terus dengan kategori perusahaan insurance dan nominasinya adalah Ya, dan untuk predikat action diraih oleh PT Asuransi Alliance Life Indonesia. Dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia. Kami persilahkan. Baik, sudah ada peraih anugerah menuju ke atas panggung. Silakan PT Asuransi Alliance Life Indonesia, kemudian juga PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia. Silakan untuk mengambil posisi di atas panggung. Silakan. Ya, kalau berbicara mengenai bisnis asuransi ini bagaikan bisnis payung ya, yang melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini mitigasi resiko ini sebenarnya. Setuju. Khususnya untuk kepala rumah tangga ini perlu banget. Apalagi orangnya ceroboh kayak saya ya. Oke deh. Baik, Ya, selamat congratulations. kepada Allianz dan juga Prudential. Yes, berikan senyum selebar mungkin. Kalau orang bilang ear to ear smile. Terima kasih Bapak, berkenan untuk kembali ke tempat duduk. Ibu juga congratulations, Pak Sukirno tetap bersama kami. Kita akan hadirkan untuk kategori perusahaan multi finance dan nominasinya adalah Ya, dan untuk predikat action diraih oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. ya, dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk. Selamat berkenan untuk maju ke depan. Baik, sudah ada perwakilannya sepertinya. Congratulations. Ya, Bapak Sukirno berkenan untuk menganugerahkan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Ya, berikan senyum terbaik kepada kamera dan setelah ini kepada PT BFI Finance Indonesia Tbk. Silakan. Silakan berfoto bersama. Yes, Bapak mengambil posisi di tengah. Berikan senyum terbaik. Boleh angkat katanya ke udara, boleh kasih kepala tinju, boleh bebas. Yang penting memperlihatkan semangat dan kebahagiaan. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sebagai peraih anugerah. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Kita akan melaju ke kategori perusahaan properti dan nominasinya adalah
Ya, untuk predikat action diraih oleh Sinarmas Land Limited. Ya, congratulations. Dan untuk predikat sustainability diraih oleh PT Agung Podomoro Land Tbk. Congratulations. Silakan perwakilannya berkenan naik ke atas panggung. Ya, kami persilahkan kepada Sinarmas Land Limited dan PT Agung Podomoro Land Tbk untuk berkenan menerima penghargaan. Ini kita tahu pengembang yang sama-sama luar biasa. Kalau kita lihat Agung Podomoro Land Tbk ini mulai dari Senayan City, Central Park Mall ini growing sekali ya. Dan meskipun sudah bertahun-tahun, tapi mall-mallnya juga sangat berkelas. Jadi tidak hanya membangun residensial namun juga membangun mall. Dan juga tentu saja dengan Sinarmas Land Limited yang juga semakin memperluas cakupan untuk residensial. Yes. Setelah ini silakan Bapak Sugino mengambil posisi di tengah, berfoto bersama. Dan kepada peraih anugerah, angkat ke udara, boleh. Semangat, mantap, silakan. Ini nampaknya laporan keuangan Q2 ini sama-sama hijau ini ya. Bapak-bapak selamat ya. Baik, terima untuk kasih. Sinarmas Land Limited dan PT Agung Podomoro Group. Baik, kita akan masuki kategori perusahaan fintech. Nominasinya adalah Ya, dan untuk predikat action diraih oleh PT Alami Fintech Syariah. ya, selamat. And also predikat sustainability diraih oleh PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia. Silakan. Ya, memang perkembangan untuk financial technology di Indonesia saat ini sangat growing sekali. Betul, progresif sekali. Betul, karena inklusi keuangan digital ini semua orang jadi literasi keuangannya harus semakin tinggi begitu ya. Baik, berikan senyum terbaik kepada kamera. Setelah ini berfoto bersama dengan Bapak Sukirno di tengah, diapit oleh para peraih anugerah. Angkat ke udara sesuai request Pak Sukirno ya. Silakan berikan senyum terbaik. This is your moment. Oke, baik, terima kasih Pak Sukirno, berkenan kembali ke tempat duduk. Terima kasih dan juga para peraih anugerah kembali ke tempat duduk karena kita akan menganugerahkan sesuatu yang spesial. Spesial sekali pada malam hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tadi kita sudah menyaksikan para penerima penghargaan dari masing-masing kategori. Malam hari ini kita punya kategori yang spesial. Kategori spesial kita pada malam hari ini adalah Best CEO of Trend Asia Awards 2023. Baik, Bapak Ibu sekalian, akan ada 4 Best CEO dengan bidangnya masing-masing, sektornya masing-masing. Nanti kita akan hadirkan bersama. Kategorinya masing-masing. Betul, kita akan, Pak Sukirno tetap bersama kami, alhamdulillah Bapak. Dan yang pertama, silahkan Dewi. Ya, yang pertama untuk Best CEO of Trend Asia ESG Awards 2023 for Environment kategori. Kita ucapkan selamat kepada Best CEO of Environment. Congratulations kepada Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk Bapak Basilius Ruru. Ya, congratulations, dan kita akan menuju ke Best CEO of Trend Asia ESG Awards 2023 yang berikutnya, yaitu adalah untuk for social category. Best CEO of Social Category. Selamat kepada Bapak Ferdinandus Aming Santoso, Direktur Utama PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
Selanjutnya, kita akan mengetahui untuk Best CEO of Trend Asia ESG Awards 2023 for Governance Category. Kita ucapkan selamat kepada, congratulations kepada Presiden Director PT Bank Sentral Asia Tbk Bapak Yahya Setia Atmaja. Yes, congratulations. And last but not least, Bapak Ibu sekalian, Best of the Best CEO of Trend Asia ESG Awards 2023. Dan inilah Best of the Best CEO. Selamat kepada Bapak Darmawan Junaidi, Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk. Baik, Bapak Ibu sekalian, di momen yang penuh kemenangan atau victorious moment, kita persilakan kepada keempat CEO atau mungkin perwakilannya berkenan untuk naik ke atas panggung untuk bisa menerima penganugerahan langsung dari Trend Asia yang dilakukan oleh Bapak Sukirno di atas panggung. Kami persilahkan. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk Bapak Basilius Ruru, Direktur Utama PT Sarana Menara Nusantara Tbk Bapak Ferdinandus Aming Santoso, Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk Bapak Yahya Setia Atmaja, dan Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk Bapak Darmawan Junaidi. Ya, Bat. Selamat. Luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian, kita sangat bangga sekali untuk bisa menjadi bagian dari penganugerahan Best CEO persembahan dari Trend Asia ESG Awards 2023. Selamat. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk memberikan yang terbaik bagi negeri. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita berikan apresiasi untuk Best CEO untuk masing-masing kategori Environment, Social Governance, dan juga Best of the Best. Yes. Kita ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Congratulations, dan Bapak Ibu sekalian, ini menjadi puncak acara pada malam hari ini. Luar biasa sekali, bertabur bintang prestasi dan luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sukirno yang sudah hadir di atas panggung. Bapak berkenan kembali ke tempat duduk, dan juga para CEO maupun perwakilannya kami ucapkan selamat. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, dan sebelum pada malam hari ini kita berdua pamitan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah mendukung acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Pelabuhan Indonesia Persero, PT GTS International Tbk, PT Garuda Indonesia Persero Tbk, PT Trimegah Karya Pratama Tbk, PT PLN Persero, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Aladin Syariah Tbk. ya, dan juga kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT PLN Gas dan Geothermal, PT Bumi Resources Tbk, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Era Jaya Swasembada Tbk, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, dan Nickel Industries Limited. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, Sinarmas Land Limited, PT Alami Fintech Syariah. Ya, dan tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada PT Bumi Resources Minerals Tbk, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, PT Mentobi Karya Tamar Raya Tbk, PT Adikarya Persero Tbk, PT Indosat Tbk, PT Linknet Tbk, PT Sarana Menara Nusantara Tbk, dan PT Jakarta International Container Terminal atau JICT. Ya,
Kami ucapkan terima kasih kepada PT PLN Indonesia Power, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, PT United Tractors Tbk, PT SRC Indonesia 9, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk, PT Matahari Department Store Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, dan PT Merdeka Battery Materials Tbk. Ya, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada PT Jasa Marga Persero Tbk, PT Samudra Indonesia Tbk, PT ASDP Indonesia Ferry Persero, PT Global Digital Niaga Tbk, PT Pertamina Persero, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Ya, dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Agincourt Resources, PT Trimegah Bangun Persada Tbk, PT Triputra Agro Persada Tbk, PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Telekomunikasi Seluler Telkomsel, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC. Bapak dan Ibu sekalian, akhir kata, masih ada lagi. Dewi ya. Banyak ya. Dan ya betul sekali, dan PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo, PT BFI Finance Indonesia Tbk, PT Agung Podomoro Land Tbk, and last but not least PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia. Boleh tepuk tangan dulu Bapak-Ibu sekalian. Luar biasa sekali, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara yang sudah menghadirkan acara yang sangat bergengsi ini setiap tahunnya ini ya. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian para penerima penghargaan di ajang Trend Asia ESG 2023. Akhir kata kami berdua, saya Dewi Kumala. Dan juga saya Ferry Junandar mengucapkan terima kasih, kita ketemu lagi tahun depan di acara yang luar biasa yaitu adalah Trend Asia ESG Awards 2024. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Sukses untuk kita semua. semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye. Dan kita sambut ZPN Friends. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku, tunjukkan arah mana yang ini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semudah melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan sinar lagi, aku kan berdiri. Cita-cita pasti
Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang ini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti pada